Udah 2 kali. Pertanyaannya, Bapak bolos ngapain, Pak? Dulu itu. Apa menghindari pelajaran yang nggak enak? Atau ngapain nih? Salah satunya. Selamat pagi, selamat datang di podcast Kejaksaan Negeri Kota Banjar bersama saya Tiksi, Duta Sosial Media Kejaksaan Negeri Kota Banjar. Nah, kali ini kita sudah hadir nih beberapa narasumber di sini. Yang pertama ada Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Kota Banjar, Bapak Bobi Intan Budiman. Yang kedua ada Wakasek Humas dan Guru BK di SMAN 1 Kota Banjar, Ibu Imas Masripah. Dan yang ketiga ada Nadia Putri Adisti, Ketua OSIS SMAN 1 Kota Banjar. Oke, nah Bapak-bapak, Ibu-ibu sehat ini semua? Sehat. Masih puasa? Oke, kita mungkin ngobrol-ngobrol santai aja ya Bapak Ibu. Mau tanya nih mengenai aturan hukum mengenai ITE. Kira-kira nih gimana nih Pak Bobi? Ada ininya nggak? Aturannya tuh apa sih kalau untuk ITE itu? Kan mungkin banyak yang belum tahu nih Pak. Terus kalian mengedukasi juga gitu kan. Baik, terima kasih Ibu Wakasek sama Teh Nadia ya. Iya. Kehadirannya di broadcast kami ini. Alhamdulillah, namanya itu hari ini kita dipertemukan dalam situasi yang sangat sehat semuanya. Kalau berbicara secara umum nih, di sini secara umum karena waktunya ini, Undang-Undang ITE itu sekarang dalam dunia digitalisasi ya, kita menyadari mau nggak mau harus menerima. Kenapa undang-undang itu lahir? Saya kajiannya sejarah hukum dulu. Karena media sosial dan lain-lain yang sudah tidak bisa terbentung dengan perkembangan zaman ya. Apa-apa sekarang udah lewat digital. Betul. Baik dalam namanya itu informasi, berita, itu lebih cepat gitu. Beda kayak zaman dulu saya itu nonton TV aja udah oke lah gitu. Jadi tidak ada undang-undang ITE. Jadi undang-undang ITE ini secara sejarah hukum itu hadir itu sebagai landasan hukum karena setiap ada yang kontrol sosialnya itu adalah sebuah aturan gitu. Media sosial itu kan baik ya gitu. Tetapi ada sisi juga bisa dimanfaatkan secara tidak baik. Nah, pada akhirnya muncullah undang-undang ITE itu sendiri, yaitu informasi dan telekomunikasi itu sendiri. Sejarah hukumnya mungkin seperti itu kasarnya. Oke. Nah, kira-kira nih kalau dari Nadia sendiri, kan pasti kan anak SMA kan sekarang tuh mainannya Instagram, Facebook ya, TikTok. Nah, kira-kira kamu itu menggunakan sosial media itu tuh untuk hal apa aja sih? Bagi kita generasi zilenial ya, Betul. karena kita sudah masuk generasi zilenial, kita menggunakan media sosial itu tentunya banyak sekali ya manfaatnya. Selain untuk hiburan, juga ada manfaat-manfaat lainnya seperti digunakan yang pastinya untuk sumber informasi. Dimana kan sekarang sebagaimana yang kita ketahui bahwa informasi itu dapat menyebar dengan cepat. Nah, melalui media sosial ini kita dapat mendapatkan informasi. Selain itu juga sebagai sumber edukasi. Nah, sebagai generasi zilenial kita juga harus kreatif gitu dalam menggunakan media sosial. Bukan hanya untuk konten-konten hiburan gitu. Kita juga bisa memanfaatkannya untuk membuat konten-konten edukatif dan juga bisa mengedukasi gitu masyarakat melalui TikTok, Instagram, dan banyak lagi. Selain itu juga sebagai media untuk mengasah kreativitas dan juga bakat kita. Karena saya itu hobi nulis, jadi selama pandemi khususnya karena sering menggunakan gadget gitu, saya memanfaatkan waktu luang itu untuk mengikuti lomba-lomba, di mana lomba-lomba tersebut saya dapatkan informasinya dari Instagram, dari media sosial. Nah, alhamdulillah dari kegiatan perlombaan dari media sosial tersebut tentunya banyak sekali manfaatnya, bisa mengasah kreativitas, bakat kita. Oke. Untuk Ibu nih, Ibu kira-kira gimana sih Ibu
melihat murid-muridnya nih kan, termasuk Nadia nih kan salah satu pengguna media aktif ya gitu. Apakah di SMA Kota Banjar itu sendiri juga menerapkan apa tuh namanya penggunaan sosial media di dalam pembelajarannya atau gimana gitu, atau secara penyampaian informasinya gitu Bu? Gimana kira-kira Bu? Iya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Ini pengalaman yang luar biasa buat kami. Ya. Sejak masa pandemi ya, Ibu Bapak, kita awalnya mungkin terkaget-kaget gitu ya. Dari yang biasa pembelajaran itu luring, tatap muka dituntut untuk langsung daring gitu ya. Mau nggak mau, kami guru ataupun siswa dituntut untuk minimal memiliki dulu gadgetnya gitu kan ya. Terus yang kedua, kita bisa menggunakan si gadget tersebut untuk keperluan kita, yaitu pembelajaran. Tapi gitu ya, dengan ada satu apa ya, sisi yang istilah si gadget gitu ya. Akhirnya karena selama pandemi itu proses pembelajaran berbasis daring, otomatis tugas-tugas itu kita serahkan secara daring. Kita menggunakan platform Google Classroom, Bapak Ibu ya. Untuk tatap muka secara daringnya kita gunakan Google Meet. Cuma sayangnya tidak semua anak itu bisa kita ajak untuk berlari gitu Pak, menyesuaikan diri dengan adaptasi baru. Justru mereka ketika gadget itu sudah difasilitasi oleh orang tua, mereka lebih gunakan untuk tadi main game gitu, lihat TikTok, Instagram dan seperti itu. Akhirnya selama masa pandemi itu kami mengevaluasi dari rata-rata per kelas itu 36 siswa, ya hampir setengahnya mereka tidak produktif dalam mengerjakan tugas. Seperti itu kesimpulan terakhir. Alhamdulillah ketika kita coba setelah pandemi mulai landai, kita coba pakai hybrid ya, model hybrid. Alhamdulillah si anak itu sudah mulai motivasinya muncul. Jadi dengan pembelajaran secara daring itu saya ikut di berbagai seminar, menurunkan tingkat motivasi anak. Iya gitu. Karena mungkin nanti ada tenggatnya tugasnya. Betul. Gitu kan harusnya kalau tatap muka tugasnya diserahkan hari ini, berarti dikumpulkan minggu depan. Nah, kalau secara daring nanti ada tenggat ini. Jadi si anak melalaikan gitu ya. Terlena ya. Iya, terlena seperti itu. Mungkin itu dari sisi pembelajaran gitu ya. Kalau Pak Bobi sendiri nih, Pak Bobi pakai sosial media nggak nih? Kalau sosial media zaman sekarang mau nggak mau kita harus ada ya. Gitu. Contoh ibaratnya kalau secara ini saya berbicara secara global kedinasan. Kalau di bidang saya itu ada namanya itu bidang barang bukti, Instagram, terus WhatsApp, bentuk-bentuk pengambilan barang bukti, terus ya memang dalam dunia teknologi ini banyak membantu ya Bu ya kalau dalam bidang pekerjaan itu, karena jadi yang jauh itu memang terasa dekat. Jadi dimanapun dengan ada kontak center lewat WA, Instagram dan lain-lain, kegiatan kami pun juga bisa diperlihatkan oleh masyarakat. Itu manfaatnya sih. Gitu. Oke, nah Nadia kira-kira Nadia nih ngelihat perkembangan dunia sosmed gitu ya sekarang ini tuh kayak gimana sih? Apakah dari sosmed itu Nadia tuh bisa mengambil inilah manfaat, ada manfaatnya nggak sih gitu dari si sosmed ini gitu? Kan sekarang ini banyak banget kan orang yang ya udah main TikTok yang kayak gitu aja gitu ya, yang joget-joget gitu. Nah, apakah dari Nadia sendiri pun menerapkan gitu, kayak misalnya Nadia memberikan informasi mengenai SMA Kota Banjar nih gitu kan di sosial media biar orang-orang secara luas tuh bisa tahu kalau SMA Kota Banjar tuh punya ini loh, punya satu program ini loh yang kayak gitu-gitu. Kira-kira gimana tuh tanggapannya Nadia? Ya, dimana kita sekarang itu kan ada di era revolusi industri 4.0, dimana teknologi itu berkembang dengan cepat.
Nah, menanggapi era revolusi industri atau era digital saat ini itu, menurut saya itu ada banyak sekali dampak positifnya atau manfaat yang bisa diambil. Seperti yang telah dikatakan tadi, misalnya digunakan untuk mengikuti perlombaan, untuk komunikasi, juga untuk memberikan informasi. Memang media sosial ini sangat diperlukan gitu dalam memberikan informasi. Kebetulan di SMA Negeri 1 Banjar, khususnya kami OSIS di SMA Negeri 1 Banjar itu aktif menggunakan media sosial, khususnya menggunakan Instagram dan juga TikTok, yaitu sebagai sumber informasi untuk menginformasikan kepada khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Banjar tentang info-info terbaru, tentang kegiatan-kegiatan, dan juga kita sering mengedukasi tentang konten-konten edukasi gitu melalui TikTok khususnya. Jadi konten itu bukan sekedar untuk hiburan gitu, joget-joget, tapi juga harus ada manfaatnya gitu untuk baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, untuk masyarakat. Terus respon teman-temannya sendiri gimana? Biasanya kan ada orang yang, iya apa sih ini banget, tuh ada yang suka kayak gitu kan. Kalau misalnya di satu circle pergaulan kan suka ada yang kayak gitu. Apakah teman-teman juga bisa menerima secara secara apa tuh namanya terbuka atau dia yang ada kayak yang privasi atau gimana gitu kayak so pinter deh ngapain sih pakai gini gitu, sosialisasi dari TikTok lah ini segala macam gitu. Kalau untuk teman-teman sih responnya alhamdulillah positif, dan juga karena sekarang kan generasi zilenial lebih dekat dengan media sosial, jadi karena adanya konten-konten di TikTok ataupun pemanfaatan melalui media sosial ini justru mereka jadi suka gitu, jadi lebih tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah maupun oleh OSIS. Oke, berarti banyak banget ya yang udah dilakukan oleh SMA N1 Kota Banjar nih ya, di mengedukasi di media sosial tuh. Kayaknya bisa kita contoh nih Pak ya, buat kita nih, buat adiaksa muda kan, bisa mengedukasi lewat TikTok mungkin Pak, biar cepat sampai juga kan informasinya ya ke masyarakat luas, dan juga kayaknya TikTok tuh sekarang digemarin banget kan, digemarin banget daripada Instagram tuh, lebih banyak orang yang scroll TikTok gitu. Tapi itu boleh saya tanya? Boleh Pak. Baik buat Ibu sama Teh atau siapa manggilnya? Teh Nadia atau siapa? Boleh Nadia. Nadia boleh ya. Sama-sama. Kalau di SMA 1 itu sendiri nih bagaimana mengatasi? Kita kan nggak nutup kemungkinan ya zaman sekarang ya, kita ibaratnya ada satu sisi positif dan negatif tentang media sosial itu ya, gitu, kita nggak nutupi. Nah, sebagai ketua OSIS nih, sebagai sama Ibu sebagai mungkin pengontrol gitu, pernah belum di kejadian-kejadian di SMA tuh misalkan gitu kan, kita sama-sama udah tahu ada tentang hoax, bagaimana menanggulanginya, atau misalkan tentang konten-konten yang ibaratnya, mohon maaf nih, konten-konten yang vulgar 18 tahun ke atas tuh bagaimana tuh menanggapinya, kita apa pernah ada atau tidak ada gitu kan. Karena saya pribadi aja gini Bu, misalkan kita lagi baca nih Google gitu kan, ini mohon maaf nih Google nih, ini praktek ya kan, kalau dalam hukum tuh namanya dasien dan dasolen, aturan hukum dengan prakteknya di lapangan seperti apa. Karena digital ini benar-benar kita tuh seperti, ini zaman dulu saya nih mungkin seumuran Nadia nih masih main kelereng loh. Beneran main merpati loh gitu loh. Iya. Nggak main handphone. Zaman sekarang anak bangun tidur yang dicari bukan sarapan, tapi handphone dulu. Betul nggak? Bener. Ini ada update apa nih gitu. Tapi kalau udah ngomongin artis gitu kan, misalkan nih si A nih gitu kan, langsung dia. Jadi zaman sekarang tuh lebih baik pulsa dibanding uang jajan. Benar atau salah? Tepatnya lebih baik kuota sih Pak. Kuota kenceng udah nih, gitu kan. Nah, untuk menanggapi itu kan ada misalkan kayak saya ini lagi baca berita, muncul nih kayak misalkan poker online. Nah, kadang-kadang kan kalau kita main klik itu tanpa sengaja, ternyata ada nih konten-konten perjudian. Atau misalkan ya mohon maaf kita lagi ini keluar nih, ibaratnya nih bahasanya ini kan yang purgar gitu kan, ada bentuk tubuh yang apa gitu. Saya pribadi pun juga jujur gitu, ini gimana sih cara mengatasinya gitu. Karena kan ini bisa kalau dikonsumsi dengan yang tidak benar, itu kan menjadi
permasalahan hukum loh sebenarnya gitu loh. Iya. Apa di SMA 1 ini pernah kejadian dan menyadari atau seperti apa sih dinamikanya gitu, hal-hal yang satu sisi ini kayak apa ya, di digital ini bagus, tetapi satu sisi itu bisa namanya itu ini kan SMA ini pemuda digital ya Bu ya, mental emosionalnya berbeda dengan saya. Dulu mentalnya berbeda gitu. Sekarang ini dengan digital ini bagaimana sih mengatasi hal-hal yang buruk gitu loh. Coba Nadia dulu gimana nih? Praktek lapangannya, apa ada mungkin temen nih, oh iya Pak, teman saya misalkan gitu kan, ikutan judi nih misalkan. Ya karena kan tanpa mohon maaf ya Bu, sekarang gini loh Bu. Kita pada saat di sekolah dikontrol, di rumah dikontrol, pada saat di luar dalam pergaulan kan itu tidak ada yang mengontrol. Anak-anak zaman sekarang ini kan bisa dibilang apa ya, aktif dalam sosial gitu. Sosialnya bukan sosial secara silaturahmi, tapi dengan digital. Yang pada akhirnya kan nggak tahu mana yang baik, mana yang tidak, dan akhirnya terlena, terbawa gitu kan. Seperti itu. Gimana dia? Tentunya menanggapi era digital ini ada sisi positif dan negatifnya. Untuk negatifnya mungkin seperti yang tadi Bapak bilang, gimana? terkena hoax gitu. Banyak sekali hoax, tapi untuk mengatasi hal tersebut tentunya kita harus bijak gitu dalam menggunakan media sosial. Jadi jangan mudah terkena hoax dengan cara yaitu kita sebelum men-share, sebelum kita membagikan informasi-informasi, kita juga harus mencari dulu informasi ini benar atau enggak gitu. Betul. Dan untuk mengatasinya kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Banjar, alhamdulillah kita sudah mengadakan sosialisasi Pak untuk siswa-siswi dengan judul yaitu bijak dalam menggunakan media sosial gitu, ada programnya. Apa aja yang dilarang di situ tuh? Kalau saya boleh tahu apa aja yang dilarang? Diperkenalkan dulu tentang undang-undang ITE gitu. Wah, ini hebat nih. Ini hebat nih. Tahu berarti ya undang-undang ITE. Bisa jadi calon jaksa nih. Amin. Cita-citanya apa nih cita-citanya? Ingin jadi dokter. Oh, dokter. Iya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nomor berapa undang-undang ITE ini? Iya. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 ya Pak. Kemudian sudah diamandemen. Ya. Undang-undang nomor 19 tahun 2016. Wah, jadi ini bukan sembarang dia udah tahu tentang perkembangan digital, tapi dia udah tahu aturan hukumnya. Cocok lah Pak jadi ketua OSIS ya Pak, cocok. Nggak salah lah ya jadi ketua OSIS. Gimana lagi tuh? Coba ceritanya gimana tuh? Apa yang dilarang? Atau mungkin ada pengalaman teman atau kita sendiri seperti tadi saya bilang kan, saya lagi baca berita nih tuh muncul poker, gambar-gambar yang nggak wajar gitu. Gimana tuh? Ada pernah kejadian nggak tuh? Kalau untuk aku sih alhamdulillah nggak pernah gitu. Cuman sempat ada hoax yang menyebar gitu dan seperti apa? Oke, apa contoh-contoh? Misalnya tentang pembelajaran gitu. Sekarang kan waktu dulu daring katanya pembelajarannya besok tatap muka katanya. Sempat ada hoax kayak gitu, tapi informasi salah itu. Iya, informasi salah dan langsung itu dikonfirmasi ini betul atau enggak. Nah, setelah dikonfirmasi ternyata salah. Jadi langsung diumumkan bahwa informasi tersebut ada hoax gitu. Jangan kemudian setelah itu ada informasi juga bahwa jangan gampang terkena hoax gitu. Harus diketahui dulu kebenarannya. Kebenarannya. Ini hal privasi boleh nanya nggak nih? Boleh. Pakai WA nggak nih? Pakai. Sudah punya pacar dong? Enggak. Bohong. Bohong. Kalau masih muda masih lah pacaran. Dulu zaman saya itu pacar lebih banyak Bu dibanding sekolah. Masanya ya Bu ya. Ini kalau di WA itu gimana tuh bahasanya? Apakah misalnya bahasanya namanya itu dengan gaya zaman sekarang yang gimana? Kan kadang-kadang gimana lu bro gitu kan? Bro nih ada cewek cantik kayak gitu. Gimana sih di SMA 1 ini gimana bahasa-bahasa antar komunikasi itu loh kalau dalam WA itu? Kalau komunikasi sih lebih sering menggunakan bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia. Dan juga bahasa Sunda. Bahasa Sunda? Iya. Jelas. Sunda perepar ya. Karena kita di kampung Priangan. Terus pernah itu mungkin teman yang kirim-kirim gambar gitu? Gambar-gambar stiker di WA. Stiker aman lah Pak. Aman ya? Stiker aman. Tapi stiker yang gimana nih? Kan ada stiker juga yang aneh-aneh. Enggak, paling stiker mantap. Mantul gitu ya. Jempol 2. Terus gimana lagi tuh? Kejadian-kejadian lucu mungkin ada pas di WA gitu?
Udah sih kayak gitu paling. Kalian tuh punya campaign gitu nggak sih kalau untuk mengedukasi di sosial media? Misalnya ada jadwal nih, ayo nih hari ini kita bikin campaign ini nih untuk disebar di sosmed gitu. Ada nggak sih campaign-campaign yang secara khusus gitu untuk sosial media gitu? Oh, sering sih menggunakan media sosial untuk kampanye. Ya. Misalnya untuk hari-hari besar atau hari-hari tertentu kita sering menggunakan poster juga Twibbon dan di-share di media sosial. Itu ada tim khususnya sendiri yang Ada bikin tim. Twibbon, poster kayak Ya, gitu. ada. Oh, dibentuk sendiri. Yang pasti hari ibu ya. Iya. Nah, hari ibu ya pasti Hari ibu langsung. ada. tuh. Hari ayah juga. Ada juga ya? Ada. Oh, alhamdulillah berarti diakui juga. Karena zaman dulu saya banyak kan hari ibu dibanding hari bapak gitu. Bingung kan gitu, tapi alhamdulillah sekarang perkembangannya. Ya saya pribadi sih Mbak Nadia sebagai ketua OSIS bersyukur ya gitu. Saya agak tenang nih Bu gitu karena sebagai aparat penegak hukum salah satunya itu mengedukasi juga ya Bu ya ke Nadia bahwa media sosial sekarang itu ada manfaatnya dan bisa digunakan yang tidak baik. Undang-undangnya udah tahu loh dia. Iya, Jadi pada betul. intinya Hebat hati-hati banget. dalam apa tuh? Itu ada pasalnya ya. Saya agak sedikit ini biar mungkin bisa menyampaikan kepada rekan-rekan di sekolah ataupun seperti apa. Itu dalam itu konten perjudian, asusila itu ada pasalnya di pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 tersebut. Berita hoax, terus ibaratnya namanya itu konten-konten perkelahian. Karena kan kita nggak tahu ya gitu. Kita kan hanya disodorkan. Iya. Kadang-kadang kita ngeklik keluar loh. Nah, di situ ya jadi kalau secara aturan hukum itu bisa disalahgunakan dan bisa melanggar hukum. Nah, itu harapan saya yang harus kita jaga sampaikan kepada adik-adik kita itu zaman sekarang ini mungkin bisa dibilang namanya itu generasi digital ya. Mentalnya yang harus kita kuatkan nih dalam digital nih, jangan kegoda gitu kan. Kasarnya jangan kegoda yang ibaratnya hal-hal yang akan dapat melanggar hukum ya, seperti itu loh. Kasarnya seperti itu mungkin dari saya pribadi. Nih buat ibu nih, saya mau tanya nih. Sebagai pembina. Iya dong. Tapi saya salut loh. Salut Iya, dengan ibu nih. benar. Kenapa? Di SMA 1 itu ternyata cerdas-cerdas loh. Iya, Saya terkejut loh, Bu. Iya, Bu. Jarang orang menyebutkan pasal. Saya Betul. pribadi sendiri, kalau ibu tanya misalkan dari A sampai Z, kalau misalnya kita pelajari dulu kita lupa. Benar. Tetapi dengan lantang dia menyatakan undang ini amandemen nomor 11 Hebat. 2019 itu tentang itu Pak. Wah, itu hal yang bagus ya. Berarti mengedukasinya tahu ini ada aturannya bahwa media sosial ini ada batasannya yang dilarang dan diperbolehkan. Itu yang saya tadi tangkap gitu. Untuk ibu nih, ini kan siswi ada berapa nih Bu? 1281. Luar biasa. Coba. Kalau kebayangin sama kita 1821 semuanya main HP. Iya. Tahu dari mana kita mana yang ibaratnya yang bermanfaat dan tidak Iya, bermanfaat? benar. Kayak gitu ya? Nggak bisa dicek satu-satu ya, Iya, Pak. ya kan? Nah, sekarang kan kita pun juga menutup kemungkinan ya Bu ya, mohon maaf gitu. Apa namanya itu? Ya kalau mungkin di lingkup keluarga, mungkin itu adalah orang tua yang mengontrol kan bisa, nah lagi ngapain kan gitu. Kalau lingkup sekolah kan ada yang ngumpet-ngumpet, kayak gitu kan. Kayak ibaratnya teman berdua yang cetan di bawah, gitu kan seperti itu ya. Bagaimana nih Bu mengatasi tips-tips? Memang kan digital ini yang mengawasinya itu hanya ibaratnya sebagai instansi ya, yang porno dan lain-lain ya. Nah di bidang sekup sekolah ini ibaratnya itu bagaimana Ibu mengatasi tips-tips atau mengawasi anak-anak zaman sekarang itu dalam digitalisasi ini loh Bu, gitu. Gimana Bu? Sebagai guru BK ya Pak. Ya iya dong. Tips-tips itu kita berikan di jam-jam layanan bimbingan konseling ke kelas. Kebetulan kita diberikan 1 jam setiap minggu untuk bisa masuk ke kelas. Kita biasanya kita cari materi-materi yang in gitu untuk anak-anak. Contoh. Contohnya misalkan kasus bullying gitu. Oh iya. Nah kita bahas seperti itu Pak. Nah bullying itu Bu menarik nih ya karena Ibu Iya. Ternyata itu kalau nggak kita awasi loh di sekolah-sekolah itu bisa bikin drop mental anak loh. Betul. Betul sekali Pak itu. Bener loh, itu saya bahaya loh Bu. Itu kita harus ya namanya kita manusia ya. Kadang-kadang kan ada yang cepat bersosialisasi, ada yang pemalu ya, ada yang gimana. Itu bullyingnya banyak sekali tuh. Ngatasi bullying itu misalnya kalau ada nih terjadi di sekolah Ibu nih, dibullying nih anaknya, dibully nih satu orang nih.
Gimana tuh Bu sebagai guru BK nih, gimana? Biasanya Pak, kita melihat gitu ya, kalau misalnya kita melihat, kita langsung tarik gitu ya Pak ya, si terbuli dan yang membuli gitu ya, iya, kita iya, cari iya. dulu permasalahannya apa gitu ya, terus kita konseling Betul? si yang terbuli sama yang membuli itu kita konseling, Edukasi ya. ya kita edukasi. Terus kita nanti bikin perjanjian, Wah. gitu, surat komitmen gitu ya, Iya. Pak ya, kita panggil orang tua. Ini nih kalau gitu, ngomong dan perjanjian nih sebagainya. Ibu ini udah perdata nih, udah bagus nih. Jadi untuk buat efek jerah itu ya Bu ya. Efek jerah, Nah ya. ya. Itu bagus Bu sebagai efek jerah dalam komitmen ya, bahwa karena kan mungkin Ibu kita pun juga apa sih namanya itu jaminannya ya kalau kasarnya itu mereka itu akan tidak berperilaku seperti Tidak itu. mengulangi Nah lagi itulah ya. aturan hukum ya. Aturan hukum tuh membatasi yang perilaku yang tidak baik gitu. Perjanjian itu salah satu yang bagus Ibu. Terus gimana Bu? Apalagi tips yang lainnya Bu? Kita di kelas kita bahas Pak sampai kita kupas lah tentang apa bullying itu penyebabnya apa dan efek buat yang terbuli itu seperti apa. Dampaknya kita pahamkan anak-anak gitu ya. Dan alhamdulillah sedikit ya kasus bully di SMA 1 itu nggak nyampe 0,1% gitu. Terus kalau misalkan ternyata kita tahu sampai mereka bully di sosial media Pak, kita ada sanksi poin di situ, ada punishment-nya seperti itu. Biasanya minimal untuk kasus seperti itu sekali jatuh poin itu 50 Pak. Itu dengan poin 50 orang tua harus sudah hadir ke sekolah. Poin 50. Iya, poin. Itu 50 tuh untuk nilai atau apa namanya nih? Itu untuk apa ya, punishment Pak. Salah satu cara kita supaya efek jerah tadi punishment. Punishment-nya Jadi gitu ya? setiap pelanggaran tuh ada Pelanggaran poinnya ada ya dari Bu. mulai dari atribut, Oh, oke, itu. oke, disiplinan, iya. gitu. Poin paling tinggi berapa nih? 200 Pak. 200? 200 itu sudah dikembalikan ke orang tua. Kalau zaman dulu Iya. itu anak dikembalikan. Oh, iya, benar. Gitu. Benar, Tapi benar. kalau sekarang kan kita tidak bisa mengembalikan ke orang tua Iya. kan? Oh, iya, Karena sekolah Ada tanggung harus jawab, iya, ya, betul. iya, iya. Seperti itu paling dapat poin 200. Kalau misalkan di saat perjalanan si anak itu tidak mengulangi lagi, kita kasih remisi. Oh, Waduh, remisi. coba. Seperti itu. Perjanjian, Keren, keren. punishment, sama remisi. Berarti ini hukum tertulisnya ini udah masuk loh ke Iya, Ibu nih loh. betul. Salut sama Ibu ini nih guru sebagai ya. guru BK. Kalau Sama zaman dulu satu. kan saya ini nggak pernah nih. Ini ngobrol ya, tapi jangan dibahas ya. Iya. Namanya laki-laki kan ya. Saya juga ngalamin muda lah. Masih umur segini saya pernah ngalamin. Kalau dulu nih Bu, saya pernah dulu tuh apa? Mabal, bolos. Oh, Ada poinnya bolos. Pak. Nah, ada ya. Nah, Apapun ada. Berapa Bu poinnya Bu kalau bolos? Kalau bolos itu 13. Tuh, Bapak 13. berarti 13 tuh oh poin. enggak, saya bersyukur. Zaman dulu nggak ada handphone, ada jadi nggak bisa poin-poinan ngecek. ya. Jadi dari rumah assalamualaikum sampai sekolah tuh waalaikumsalam, bener nggak masuk gerbang. Ketahuannya apa? Pas saat ibaratnya apa tuh absen yang setiap bulan itu loh Bu. Oh iya. Iya kan? Nah ini zaman saya nih. Habis sebulan ini tiap Senin ini udah terlambat apa? Sudah nggak masuk dulu zaman saya dulu. Akhirnya apa? Langsung dipanggil dong orang tua. Kalau Ibu ini masih baik loh. Iya. Dihitung dulu sampai 200 poinnya. Iya. Kalau zaman sekarang mungkin ibaratnya saya mungkin udah 200 nih Bu. Kalau zaman dulu kan langsung. Ini langsung disuratin aja ke sekolah. Ini anak Ibu ini nggak masuk gitu kan. Langsung ditegur zaman dulu. Zaman dulu ditegur tuh. Tapi Ditegurnya 2 kali. pertanyaannya Bapak bolos ngapain Pak? Dulu itu. Apa menghindari pelajaran yang nggak enak? Atau ngapain nih? Salah satunya pelajaran itu enak. Kadang-kadang Oke. kita yang apa ya masih labil ya umur 11, 12, 13 SMP SMA tuh masa-masa yang jiwa mainnya itu loh Bu. Kadang-kadang kita terbawa. Iya. Kita kesini dong. Ayo nongkrong di sini. Makanya zaman saya itu lebih banyak main kelereng sama merpati. Jadi kasarnya tidak ada handphone loh. Jadi ada manfaatnya. Kalau zaman sekarang ibu ini nggak bisa men-score saya dan nggak tahu posisi saya di mana. Pas Iya, saya masih sekolah, iya. ya kan? Cuman kalau buruknya sekarang nih, banyak kan. Ada punishment, ada reward yang mungkin itu benar-benar bagus gitu. Zaman dulu saya paling apa? Nongkrong, ngopi. SMPM udah pada ngopi loh zaman dulu tuh, ngobrolin tentang burung merpati maksudnya ya. Bener
loh, saya masih main burung merpati pada saat itu. Oh, oke. SMP kelas gitu masih, atau pas SMA tuh juga zaman saya nggak ada ini BMX kok, masih ingat. Dulu sekolah saya zaman sekolah tuh naik sepeda BMX warnanya orange. Jadi ya zaman dulu udah keren lah ya. Gitu. Wah pakai BMX ngomongin ban atau apa ya nggak kerasa akhirnya nggak masuk. Kasarnya kayak gitu kalau zaman dulu tuh ibaratnya. Kiat-kiat yang lainnya apa nih Bu untuk mengatasi? Kasusnya apa aja sih kalau di Iya, SMA 1? yang paling banyak Bu. Yang paling banyak sih kesiangan, Pak. Oh, kesian. Saya udah bilang. Mungkin Saya karena sudah bilang. puasa kali Oh Bu. tidak bisa. Kita nggak bisa. Sahur, habis sahur tidur Pak. Iya ini kalau Alarmnya bulan Ramadan nggak? ya. Tapi kalau dalam hari saya tidak bisa membohongi diri saya. Memang kesiangan ini favorit sampai zaman ini. Iya, benar. Tidak bisa. Bener. Walaupun masuknya udah dimundur-mundurin juga tetap aja Bu. Pasti ada. Pasti. Yang lainnya apa nih selain kesiangan? Kesiangan tidak mengerjakan tugas. Oh banyak tidak Itu mengerjakan laki-laki banget tugas. itu, laki-laki banget itu. Pak Bobi dulu rajin nggak ngerjain tugas? Sebagian. Sebagian. Saya biasanya kalau ke kakak saya, adik saya, atau nebeng teman. Jadi sebelum masuk tuh apa? Nulis dulu Bu itu di belakang kelas tuh. Soalnya ini nih, udah ngisi aja kita nulis tuh. Zaman saya, tapi mudah-mudahan zaman sekarang nggak ada. Kalau SMA 1 itu ya Pak ya, selama saya bekerja hampir 17 tahun di SMA 1 tidak ada kasus yang berat gitu, nggak Nggak ada, ada ya? Pak. Nggak ada Oh, gitu. ya, ringan-ringan Ya, aja ringan-ringan ya, Bu. aja. Paling yang terbesar itu yang mengatasi masalah kesiangan dan motivasi belajar yang rendah pada anak itu aja. Untuk kasus-kasus yang lain 0,1 pun enggak. Nggak usah Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Pokoknya di SMA 1 tuh betah Pak, anaknya udah pintar-pintar, baik-baik. Kalau kasih pilihan kita sekolah lagi kalau kayak gitu kan. Berhasil ya mendidiknya ini si Ibu. Ya, karena kan katanya nggak sih. menutup kemungkinan ya kalau misalnya kita lihat itu tren-tren di TV ya, ibaratnya anak-anak sekarang nih udah tahu tentang apa namanya itu obat-obatan yang ibaratnya sistem WA, terus apa namanya ini ngobrol nih. Mungkin ya bukan vulgar ya. Anak-anak zaman sekarang udah tahu loh konten-konten yang bagus tetapi digunakan tidak bagus karena kalau pandangan saya ini pergerakan sosial dengan digital ini harus kita sama-sama gitu menjaga ya karena apa sebuah aplikasi yang bagus itu bisa digunakan tidak bagus karena apa godaan semua juga godaan yang awalnya kita nggak tahu ya tentang anak ya saya miris kita baca dengan media online atau berita online itu umur 18 tahun sampai berbuat seperti itu atau asusila atau apa itu miris banget ya gitu padahal dengan teknologi itu ternyata bisa menyampaikan informasi yang positif tetapi apabila digunakan jadi negatif aplikasi itu bagus gitu. Ya kalau saya pribadi sih harapannya alhamdulillah SMA 1 ini ternyata cuma masalah bullying aja ya Bu ya jangan sampai ke yang lainnya jadi kita harus sama-sama mengerem nih Bu gitu kan kasarnya malah kan ada yang anak SD ini udah tahu apa tuh pokar minta ke orang tua buat beli chip atau apa itu tuh zaman-zaman sekarang nih bahaya kalau nggak kita ikutin atau misalkan kita batasin ya kita awasin seperti itu. Baik kalau dari saya pribadi sih salut buat SMA 1 ke apa dengan programnya Ibu sebagai BK membimbing dengan sistem yang ada tadi perjanjian, remisi, ada poin dan serta ketua OSIS-nya pun juga Pintar banget ya. Iya, dia udah tahu aturan loh gitu dan mensosialisasikan tentang digitalisasi itu menurut saya nih saya tadi nggak kepikir loh pas saya ini ntar ini ya kata broadcast dengan ketua OSIS tentang digitalisasi gitu. Jika saya nggak tahu, ternyata dia tahu. Ya berapa kali ya dengan Polres dulu ya Pernah. bahas tentang ini apa ya bijak bermedsos dengan kejaksaan juga udah 2 kali. Udah 2 kali ya? udah hatam. Makanya saya dari tadi saya menunggu aja Bu. Ntar kalau saya menjelaskan pasal 27, 28, 33, berarti gimana ternyata bagus gimana dalam sosialisasinya. Silakan Bu Tiksi ada lagi yang mau kata? Nadia ini agak sedikit ini sih. Menjabat ketua OSIS tuh udah berapa lama sih kalau di Kota Banjar tuh? Masa jabatannya 1 Iya. tahun. Sekarang. Berarti baru ya? Baru Iya, jadi. baru. Wah, Pak ketua OSIS baru udah kayak begini, Pak. Gimana lagi nanti? Coba. Belajarnya pas gitu. Iya loh, bagi waktunya gimana sih antara kegiatan OSIS sama belajar tuh? Harus ada jadwalnya. Iya kan kamu juga harus mikirin kan program OSIS apa aja gitu kan, terutama untuk kemajuan SMA Kota Banjar gitu kan. Itu dibaginya tuh gimana?
Jadi setiap hari gitu ada to-do list. Jadi harus ditulis apa Wah, aja to-do list. yang harus Luar dilakukan. biasa. Udah terorganisir ya. Ada ini ya jadwal-jadwal ya. Iya, di jadwal setiap hari. Keren banget sih. Nah, kalau kira-kira nih harapannya Nadia nih buat generasi milenial ya, khususnya teman-teman di SMA 1 Kota Banjar tuh apa? Harapan saya mudah-mudahan generasi zilenial juga generasi milenial itu semakin bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi gunakanlah media sosial untuk berkarya dan berprestasi. Oh, Cocok, oke, setuju. siap. Bener. Kira-kira Ibu punya Mau harapan tanya apa? nih? Mau tanya apa nih? Mau kejaksaan nih, Bu? Mau tanya apa nih? Tanya aja, Bu. Jangan kita terus yang nanya ya. Ibu mau tanya Tanya apa? Silakan. Tanya apa? Kalau misalnya gini apa ya, kita kan lihat di postingan-postingan itu kadang-kadang Iya. orang ada yang komen Tuh. yang efeknya itu kayak cyberbullying gitu ya. Iya. Apakah khawatirnya nanti ada anak kita yang melihat postingan artis terus dia komen gitu ya, komennya mengarah ke yang seperti cyber gitu, apa itu langsung ditindak atau gimana prosedurnya? Nah, prosedur cyberbullying. Kita ini kedatangan tamu yang ketua OSIS-nya kritis. Betul. Guru BK pun juga ternyata kritis Betul. gitu. Kritis benar gitu. Iya. Aduh, ini saya napas dulu nih. Oh iya, Takut silakan, salah Pak. jawab. Berarti kalau misalkan mengacu itu, Bu, itu kan namanya itu dalam undang-undang ITE itu ada dalam pasal 27 ya. Mencemarkan nama baik, misalkan kayak artis gitu. Artis kan kita nggak tahu ya kebenarannya. Itu bisa dua alternatif, atau pencemaran nama baik itu sendiri atau hoax sendiri. Ibaratnya itu di pasal 28 atau 9 saya lupa tuh. 29 kekerasan itu. Tetapi kalau nama baik itu pasal 27 gitu. Berita bohong dan hoax itu pasal 28. Nah, kalau tidak ditindak sekarang itu ada namanya itu, kalau anak-anak itu mungkin menggunakan spesialisnya itu perlindungan anak ya gitu. Jadi kategorinya perlindungan anak nggak langsung ditindak nih, Bu gitu. Itu namanya kan harus ada terjadi delik aduan. Kalau misalnya kayak gitu, tapi kalau ibaratnya selama itu tidak ada yang mengadukan, itu apa namanya itu tidak Berarti aman gitu ya, Pak? bukan aman. Jadi hukumnya ada hak dan kewajiban. Ada hak seseorang yang kita lindungi, ada kewajiban yang harus kita jalani. Satunya haknya ya kita ibaratnya mempunyai hak di negara ini, apa namanya itu tidak diganggu terus dan lain-lain. Tapi kewajiban kita pun juga menjaga jangan mengganggu lagi hak individu atau kelompok dan lain-lain, kayak rasis kayak gitu. Kalau masalah ditindak dan tidak ditindak, untuk umur itu ada batasannya di Undang-Undang Perlindungan Anak itu. Ada 16, 17 itu di bawah itu dibilang itu masih perlindungan anak ya gitu. Jadi tidak selamanya itu ditindak. Kalau konsep hukumnya itu adalah premium remedium. Nah, kayak ibu kan tuh dibikin dulu perjanjian, dibikin itu. Mungkin kasus-kasus seperti itu bisa didamaikan tadi di pihak kepolisian atau kejaksaan gitu. Jadi nggak langsung ditindak, Bu, jangan khawatir. Karena namanya itu adalah konsep hukum adalah premium remedium. Jadi upaya awal untuk didamaikan dan lain-lain, ataupun ultimum remedium pada saat terakhir. Akan tetapi harapan saya nih, jangan sampai lah melanggar hukum gitu aja sih. Makanya kalau masalah ditindak itu ya kita tahu jawabannya, tetapi kedepannya lebih baik kita berpikir positif. Hukum itu ada, kita jauhi gitu. Kasarnya yang hal-hal yang seperti itu lebih baik dan amanah. Seperti itu. Wah, luar biasa banget nih hari ini. Aduh, narasumbernya oke banget nih. Kita dapat banyak informasi menarik nih ya, terutama di dunia ITE ya. Ada Pak Bobi juga nih pakarnya, ada Nadia yang keren banget kan. Ada Bu Imas juga. Aduh, salah satu pendidik yang luar biasa ya. Mungkin ya kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini ya memang kita harus bijak ya Pak dalam menggunakan sosial media ya, terutama untuk sisi yang positif kita ambil, sisi yang negatif ya harus kita buang dan harus kita kaji kembali gitu ya kalau misalnya ingin menyampaikan informasi kan gitu. Wah, ini luar biasa banget nih hari ini. Aku tercengang dengan Nadia dan Ibu Imas, bener. Aku tuh mengenai hukumnya tuh masih sedikit banget kan, tapi Ibu udah tahu, Nadia juga udah tahu pasal-pasal, hebat banget Pak.
Perlu banyak belajar nih dari Nadia. Ya, Masih belajar. tapi keren banget. Oke, mungkin itu aja ya Pak Bobi ya. Yang pembahasan kita hari ini. Terima kasih banyak nih buat Pak Bobi ya di sela-sela waktu sibuknya. Buat Nadia juga, makasih banyak.